Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tulakan Bapak Abdul Hafid MPD, yang kami hormati Ibu Sugianti SPD SD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang hari ini yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat melaksanakan atau mengikuti kegiatan pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Tulakan dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Selawat dan salam selalu kita haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya lah kita berkiblat. Semoga di akhir hari nanti kita tetap diakui sebagai umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya di sini menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya, acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Mari saya anggarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tulakan kepada beliau Bapak Abdul Hafid MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Sugianti selaku narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Tulakan. Langsung saja, pada siang hari ini kita akan melakukan atau mengikuti diseminasi dari Ibu Sugianti yang akan berbagi pemahaman dan pengalaman yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan yang ke-7. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa kita teladani bersama, kemudian bisa kita terapkan di SD Negeri 1 Tulakan. Selain itu, semoga Ibu Sugianti bisa menginspirasi guru-guru lain untuk dapat mengikuti guru penggerak di angkatan berikutnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah ada di guru penggerak angkatan yang ke-10. Pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 4 Agustus. Diharapkan guru-guru lain yang belum mendaftar juga segera ikut mendaftar. Kemarin Ibu Uut sudah izin minta surat untuk mendaftar. Kemudian nanti yang lain Bu Ati, kemudian Pak Air Duan, Pak Badrudin, Pak Heru juga akan segera diharapkan ikut mendaftar, karena nanti akan ada datanya siapa yang sudah mendaftar dan siapa yang sudah yang belum. Itu dipantau dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara.
Dan dengan adanya guru penggerak itu juga nanti mempengaruhi rapor pendidikan sekolah begitu. Jadi diharapkan guru-guru dalam satu sekolah itu bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat untuk kemajuan di SD Negeri 1 Tulakan. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara inti yaitu acara ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Kepada beliau Ibu Sugianti SPD SD, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bagaimana kabar siang hari ini? Terima kasih Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini saya dan panjenengan semua diberi limpahan rahmatnya itu berupa kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita, di lingkungan sekolah dengan keadaan sehat dan afiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua, terima kasih sekali atas waktunya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit pengalaman untuk berbagi saya. Di sini tidak ada yang menggurui atau digurui, tetapi hanya sedikit bercerita terkait tentang apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti guru penggerak. Yakinkan Bapak Ibu guru bahwa mengikuti kegiatan guru penggerak akan menambah wawasan kepada kita semua, merubah paradigma yang tadinya dalam pengajaran kita sering terjadi tidak kesesuaian dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan hal yang positif sehingga merubah paradigma yang selama ini kita lakukan dengan pembelajaran yang monoton menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita menerapkan kegiatan atau penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam pengajaran, maka murid akan berubah menjadi siswa-siswi yang berbahagia, mempunyai jiwa kreatif, mempunyai jiwa semangat, tanpa ada kata mengeluh atau bosan ketika kita memberikan materi. Nanti di sini kita akan membahasnya terkait tentang bagaimana caranya. Tentunya Bapak Ibu, dengan tidak kita sadari, kita itu seringkali melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran dasar Ki Hajar Dewantara, tetapi dalam penerapan yang berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami mengambil tema yaitu budaya pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini perlu Bapak ketahui apa yang dimaksud budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif adalah kegiatan yang baik yang perlu kita lakukan merubah seseorang yang mempunyai jiwa yang negatif menjadi yang positif, dan itu perlu kita pelajari tidak di gurunya sendiri tetapi dengan siswanya. Di sini nanti kita akan membahasnya terkait hal itu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu perlu kita pemanasan dulu sebelum materi berlanjut. Kita akan membuat suasana ini akan mencair dengan ice breaking. Silakan Bapak Ibu.
Burung yang terbang, namun yang ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, takut terbelah, tangan diputar, dulu tangan digulung, bulan melihat, tangan buka, kiri, kanan, dia berdoa. Kanan, dari kiri, udah menjadi dua jari jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, udah menjadi empat dua merah. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, udah menjadi jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, udah menjadi delapan telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, udah menjadi 10. Berdoa. Penerapan budaya positif di dalam mulai pembelajaran. Jadi anak-anak kita tahu sebagaimana kesiapan mereka dalam menerima materi dari kita. Sehingga ketika kita memberikan materi, anak-anak sudah happy dan siap menerima materi dan bisa menyerap serta bisa mengimplementasikan dalam pendidikan. Begitu kiranya. Masuki materi inti yaitu capaian pembelajaran pada siang hari ini. Capaian pembelajaran pada siang hari ini itu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru melalui segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin di dalam benak panjenengan semua apa kalimat itu? Nanti di sini kita akan membahas satu persatu. Yang kedua yaitu capaian pembelajarannya yaitu menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Teori-teori kontrol ini Bapak Ibu seringkali kita sudah melakukan, namun kita tidak tahu dari mana dan apa yang telah kita lakukan di saat kita memberikan materi atau pelajaran kepada siswa. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Seperti yang di depan saya sekilas saya infokan kepada panjenengan semua terkait apa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut panjenengan. Nanti panjenengan menulis di dalam buku kecil ini, kira-kira menurut panjenengan semua selama ini yang kita lakukan dengan memberikan hukuman kepada anak itu hal yang betul apa tidak? Nanti panjenengan nomor 1 betul misalnya, nomor 2 salah. Silakan jenengan membuat pernyataan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, ya seperti ini. Halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua adalah memberikan hukuman. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut panjenengan hukuman seperti ini betul atau tidak?
Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di dalam hal ini tentunya panjenengan mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda terkait model-model hukuman yang sering kita terapkan dan dengan kita tidak menyadarinya mengakibatkan hal-hal yang negatif. Niat kita sih kepingin ya anak-anak disiplin, tetapi ada beberapa hal yang selama ini menurut kita betul ternyata itu kurang baik. Maka dari itu marilah kita sama-sama merubah paradigma yang ada yang selama ini kita yakini bahwa itu memang benar. Silakan Bapak Ibu sudah Bapak Ibu? Pertanyaan pemantik atau dari saya menurut panjenengan hukuman seperti ini, silakan. Menurut saya untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak saya hukuman ini tergantung ya apa yang ketidakdisiplinannya anak. Jadi menurut saya ada betulnya juga, tergantung alasannya ya. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya menulis di sini pernyataan itu bisa masuk ke kategori betul, karena misalnya anak dimintai untuk merangkum atau mencari inti sebuah paragraf, kemudian dia tidak mau, tidak bisa, atau memang tidak mau, berarti tergantung alasan kita memberi hukuman itu bagaimana gitu ya alasannya. Jadi saya memberikan pernyataan betul dengan alasan kira-kira begitu. Kemudian untuk poin yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya mengategorikannya itu bisa betul. Alasannya adalah kalau kita memberikan penghargaan, misalnya ada anak yang nilainya sangat tinggi, kemudian kita memberikan hadiah buku atau permen atau jajan apa yang kita bungkus dan membuat anak penasaran dan menyenangkan anak, itu akan membuat anak jadi semangat belajar meskipun hadiah itu hanya kecil saja. Oke, terima kasih ya, terima kasih Bapak Ibu. Tentunya paradigma atau keyakinan kita di dalam memberikan hukuman tergantung bagaimana kita atau keinginan kita dari awal. Tentunya ketika memberikan hukuman itu keinginan kita sebagai guru menghendaki anak didik kita jeda dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu lagi. Nanti di sini akan kita membahas tuntas bahwa selama ini pendidikan yang kita lakukan termasuk kategori pendidikan yang kurang benar menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita akan membahasnya di sini. Ketika kita tadi sudah menyampaikan pemikiran-pemikiran terkait apa yang kita yakini selama ini kita memberikan pelajaran kepada anak didik kita. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma. Ada A dan B. Ada teman Anda. Coba kertas yang di depan panjenengan salah satu di dalam pasangan Anda pegang. Satu. Pak Kapit mungkin bisa dengan Pak Ali juga. Satu pasang Pak Kapit. Satu saja. Satu pasang satu. Berinya dengan dibuati. Ya. Mbak, dipegang. Satu pasangan pegang. Misalnya saya yang pegang seperti ini, Mbak Wati yang meminta atau Bu Wati yang meminta. Ya, oke. Saudara secari kertas, nih, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Kira-kira Bapak Ibu ini mempunyai sesuatu benda yang sangat berharga. Tuliskan di dalam secari kertas itu. Silakan. Cukup Pak Kapit saja nanti dengan yang minta. Ya, sudah ditulis? Apa benda yang panjenengan sukai yang sangat berharga menurut Anda? Sudah Pak Sutik? Oke. Setelah itu genggaman yang erat sampai lawan Anda tidak bisa mengambil benda yang Anda sayangi itu. Buat kepalan, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk
meminta Anda memberikan benda berharga itu, tentunya dengan cara bermacam-macam, membujuknya, merakitnya dengan kekuatan yang keras, karena keinginan Anda ingin menggapai sesuatu benda yang sangat berharga dari teman Anda. Mulai, silakan. Iya, dengan temannya. Silakan dengan perayaan atau dengan kekerasan. Oke. Bagaimana kiranya? Oke. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan saya, apa yang terjadi pada benda yang Anda pegang setelah Anda melakukan hal yang Anda lakukan tadi? Tentunya dengan ada yang sengaja memaksakan diri, padahal yang punya benda tadi tidak mempunyai keinginan untuk memberikannya. Ada yang dengan kekerasan, ada yang dengan meraih secara halus, ya, agar benda itu bisa dimiliki oleh kita. Tetapi yang memegang kontrol itu adalah kembali ke kita yang mempunyai benda itu. Mau benda itu diberikan ke orang lain atau tidak. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa Bapak Ibu? Pemilik benda tersebut. Bersusah payah Anda meminta dengan kekuatan yang sekeras apapun, tetapi jika yang mempunyai benda itu tidak menghendaki memberikannya, maka benda itu akan tetap menjadi milik kita. Sekarang stimulus responnya, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ayo kasihkan ke saya seperti itu, biar saya juga menyukai benda yang Anda sukai. Itu yang pertama. Teori kontrol atau pilihan yang lainnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu bukan hak kita, tetapi kita memaksakan diri untuk bisa memilikinya. Memaksakan diri berarti ya. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sikap yang kita lakukan dengan memaksakan kehendak kita untuk memiliki hal yang dimiliki orang lain tentunya bersifat negatif. Semua perilaku memiliki tujuan. Dengan melakukan pengambilan secara paksa mempunyai tujuan apa tadi Bapak Ibu? Iya, agar dapat memiliki atau bisa mengambil milik teman yang yang punya, dengan kita bisa mengambilnya dengan cara memaksa seperti itu dengan lembut ya, meskipun berhasil, tetapi kalau mintanya dengan paksaan ya tentunya akan melukai salah satunya. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol kita, tetapi dengan cara-cara tertentu. Mau dan tidaknya tergantung kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita meminta anak didik kita dengan menggunakan kalimat atau hukuman yang kasar, apa yang terjadi? Ada anak yang mempunyai karakter keras, tetapi kita menggunakan kekerasan juga. Apakah itu akan efektif Bapak Ibu? Tentunya tidak. Tetapi kita bisa mengontrolnya dengan bahasa, dengan sikap, dan tentunya dengan kalimat-kalimat yang halus. Jadi di dalam pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan. Tahu Bapak Ibu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu mempunyai prinsip bahwa guru itu menghamba pada murid. Dalam arti menghamba bukan berarti menjadi suruhan tidak, tetapi guru bersikap sebagai pamong, mendampingi anak didik kita, tidak mendoktrin anak menjadi seperti yang kita mau, melainkan anak berkembang sesuai kodrat alamnya, mempunyai karakter yang seperti ini, mempunyai hobi misalnya menyanyi. Kita tidak boleh memaksakan diri anak itu untuk bisa atau berlari, tidak bisa.
kita sebagai pamong, kita mengikuti apa yang dimiliki anak itu supaya bisa berkembang dengan baik tanpa harus mengubah benih-benih awalnya. Tentu Bapak Ibu sudah memahami, ketika kita menanam padi, maka tugas kita sebagai petani yaitu membuat padi itu tumbuh menjadi padi yang bagus, berisi, ya, berbobot, harga jualnya tinggi. Bukan berarti petani itu benih padi dirubah menjadi kacang, tidak bisa. Itu gambaran sebagai guru. Guru ibarat petani, hanya diperbolehkan membuat benih-benih itu tumbuh menjadi layaknya benih itu, tidak bisa merubahnya. Yang selanjutnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa menyuruh orang lain kecuali dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang baik. Tentunya butuh kolaborasi dengan komunikasi. Sebaliknya, orang lain tidak bisa mengontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita Bapak Ibu guru sudah melakukan hal yang terbaik dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik, tetapi anak tidak bisa menerimanya, tentunya baru kita melakukan bujukan itu menjadi bujukan yang agak lebih mengena, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan. Jadi berpikir dengan buku tadi itu salah satu kekerasan, salah satu contoh guru yang menghendaki siswanya agar memberikan apa yang kita mau. Kelas anak-anak buka buku, sekarang kerjakan halaman sekian. Hal-hal tersebut tidak akan membuat anak berubah dan mengikuti kita, kecuali kita menggunakan kontrol yang benar. Nah ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya ikhlas. Itu contoh yang ketika kita memberikan aturan di dalam kelas. Kenapa sekarang kita tidak menggunakan peraturan kelas, melainkan keyakinan ke kelas? Nanti kita akan membahasnya sampai di situ. Nah, apakah makna disiplin? Kita sering menghimbau kepada anak-anak, ayo disiplin masuk kelas, ayo kita masuk kelas dengan jam sekian, ayo kita menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang ada. Di sini kita akan mengupas tuntas terkait apa disiplin yang sesungguhnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang hargai atau pencapaian tujuan mulia. Seperti yang kita bahas tadi, ketika kita memberikan peraturan kepada anak untuk berdisiplin dengan bahasa peraturan, bahwa makna peraturan sendiri Bapak Ibu, ternyata itu hal yang memaksakan anak tanpa dengan menggunakan kesadaran diri. Ya, di sini nanti kita akan membahasnya. Nilai kebajikan universal Bapak Ibu yang kita dapatkan yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi namanya saja universal. Jadi mencakup keseluruhan, ya, entah dari agama, dari latar belakang dan lain sebagainya. Apalagi bangsa Indonesia adalah bersuku-suku, berkebinekaan, termasuk profil pelajar Pancasila. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984.
Jadi setiap perilaku adalah perbuatan memiliki suatu tujuan. Biasanya ketika kita menanyakan kepada anak setiap kesalahan, kita cenderung menjustifikasi atau menyalahkan tanpa mengurai mencari tahu apa tujuannya dia melakukan itu. Ya, selama ini kita melakukan hal yang sama seperti itu Bapak Ibu? Iya. Dan paradigma itu akan dirubah melalui pendidikan guru penggerak. 100% ketika saya sebelum mengikuti guru penggerak sangat jauh dari pengajaran yang ada. Tetapi setelah mengikuti guru penggerak, saya berubah drastis bagaimana cara lebih mengikuti bagaimana keinginan anak, bukan mendoktrin anak menjadi apa yang saya mau. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan di Desember 1998. Nah, nanti kita akan membahas terkait nilai-nilai kebajikan bagaimana yang kita yakini sehingga paradigma yang selama ini kita lakukan akan berubah dan bermanfaat menuju budaya yang positif di sekolah kita. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketika kita membaca judul yang ini, teori motivasi, tentunya menurut kita motivasi yang baik adalah ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, memanggil anak, didudukkan, lalu kita sering melakukan kesalahan fatal Bapak Ibu. Kita memarahinya dengan lantang, tidak mencari tahu bagaimana dan apa persoalan itu kok bisa terjadi. Dulu sebelum saya itu, ketika kita membaca judul ini, berarti kita mempunyai pemikiran bahwa hukuman dan penghargaan adalah hal yang sangat mendominasi ketika kita sehari-hari melakukan memberikan penghargaan atau pembelajaran kepada anak didik kita. Teori motivasi perilaku manusia kita akan memahami satu persatu. Untuk menghindari tidak nyamannya atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di dalam motivasi eksternal, motivasi internal kita bisa membedakannya. Ketika kita melakukan hal-hal ini, termasuk motivasi eksternal atau motivasi internal. Yang perlu jadikan catatan adalah ketika motivasi internal itu merujuk kepada menghargai diri sendiri, menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya akan mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan sesuatu hal karena orang lain, internal. Nah, di sini apa itu merdeka? Kita sekarang sering sekali mendengar bahasa kurikulum merdeka, betul Bapak Ibu? Nah, di sini kita akan belajar apa sih itu merdeka, kenapa diterapkan dalam kurikulum sekarang, apa pengaruhnya kepada anak didik dan kita sendiri sebagai pengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini biasanya yang kita lalai. Kita bisa memerintah orang lain dengan keinginan kita, tetapi kita lupa kita itu tidak cakap dengan memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran yaitu konsepsi keteladanan sikap merdeka, cekatan kelima 2013 halaman 469. Nanti kita buka ya terkait tentang apa makna di dalamnya. Dihukum oleh penghargaan.
Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang di depan kita bahas, bahwa hukuman-hukuman dengan menggunakan penghargaan itu yang bagaimana? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dengan tidak kita sadari Bapak Ibu, kita sering mengajar dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak pengalaman pribadi. Ketika saya memberikan pertanyaan kepada anak dan anak itu bisa menjawab, saya sering memberikan permen karena saya merasa itu ribet untuk anak. Pernah kita melakukannya Bapak Ibu? Iya. Di dalam pembelajaran ini nanti kita akan membahasnya dan kita akan merubah paradigma selama ini kita lakukan. Bapak Ibu, dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini dampak negatif yang kita tidak sengaja melakukannya. Ini pengalaman saya pribadi dan tentunya Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Niat kita sih bagus, kepengen memberikan motivasi kita kepada anak agar anak itu rajin, ya, untuk lebih menghafal lagi berkalian, misalnya seperti itu. Tetapi dampak negatifnya sangat besar kepada anak, karena anak nanti akan mempunyai jiwa ketergantungan karena dia melakukan sesuatu dengan membutuhkan imbalan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan panjang. Ada dampak ketika kita melakukan hal yang itu. Niat kita bagus, tetapi dampak negatifnya akan berjangka pendek dan panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan yang tidak efektif. Mari kita merubah pemikiran atau keyakinan kita untuk memberikan anak racun sejak dini dengan cara kita memberikan reward dan tentunya berjangka pendek dan juga berjangka panjang. Jangka panjangnya seperti yang kita bahas tadi, anak akan tergantung melakukan sesuatu karena membutuhkan sesuatu dari orang lain. Contoh pengakuan atau apresiasi. Nah, ini Bapak Ibu yang kita butuhkan. Ketika kita memberikan reward kepada anak adalah salah satu cara yang kurang baik, maka kita mempunyai cara yang lebih efektif dengan membuat anak tidak tergantung dengan apapun, ya, membuat anak melakukan apapun dengan keinginan sendiri, dengan kepercayaan sendiri, rasa percaya yang kuat. Pembukanya, misalnya ada salah satu anak melakukan kesalahan, kita memanggilnya. Kita memanggil tidak serta-merta kita marah Bapak Ibu, tetapi ada kalimat pembuka untuk menghindari anak mempunyai rasa ketakutan dan membuat anak nanti semacam minder. Hukuman-hukuman itu sering membuat anak itu semakin nakal, tapi juga karakter anak yang penakut dia akan menjadi minder. Itu dampak panjangnya. Anak-anak, kemarin saya perhatikan kok kamu memegang sepatu temannya sehingga sepatu teman kalian ada yang copot. Apakah betul? Nah, ketika kita melakukan pertanyaan itu, membuka anak untuk menjawab secara apa yang dia ingin jawab, secara real tanpa ada penekanan dari guru. Nilai kebajikannya gimana? Rasa empatimu besar sekali ketika kita sudah memberikan pertanyaan seperti itu, ya. Rasa empatimu besar sekali karena ketika saya datangkan ke sini, kamu mau datang dengan bertanggung jawab karena kesalahan yang telah kamu lakukan, misalnya seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan Bapak Ibu ketika kita mau menanyakan kesalahan kepada anak, tidak boleh langsung menjustifikasi. Yang selanjutnya adalah situasi. Kita harus melihat situasi anak itu, kesiapan anak untuk bisa kita gali, untuk kita tanyai apa penyebab
akibat dia melakukan kesalahan itu? Tentunya ketika kita menggali pertanyaan itu dengan punya rasa tenang, nyaman, anak akan berbicara dengan jujur tanpa harus ada penekanan dan rasa takut. Yang selanjutnya, ketika anak mengakui kesalahan itu, kita tidak boleh serta-merta memarahi atau menjustifikasi, melainkan menghargai dulu sikapnya. Jujur anakku, saya menghargai ketika kamu melakukan kesalahan, tetapi kamu dengan berani mengatakan kepada ibu guru, pancing dia untuk bisa mengatakan tanpa rasa takut. Kepedulianmu dengan kamu melakukan seperti ini berarti kamu peduli dengan teman kamu, karena setelah ini tentunya kamu akan meminta maaf kepada teman yang telah kamu buat kecewa, misalnya seperti itu. Situasinya pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok, misalnya jika ada permasalahan selanjutnya, seharusnya kamu tidak boleh memberikan isainya, melainkan kamu hanya memberikan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Seperti itu kiranya Bapak Ibu. Sehingga anak-anak itu ketika kita tanyai, lihat situasi, ketenangan hati dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, bentuk penghargaan, kebajikan, apresiasi. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Wah, memang benar, saya akui kamu memang mempunyai potensi anakku. Seperti itu, ya. Tidak boleh mengatakan yang sebaliknya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak yang mempunyai salah satu yang kita dapat itu dengan cara menjatuhkan orang lain. Wah, kamu hebat dibanding dengan si A. Nah, jiwa kompetisi itu akan menumbuh kembangkan anak menjadi jiwa kompetisi yang negatif. Dampaknya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga selama ini yang kita lakukan dengan secara tidak sengaja, ternyata hal-hal yang sangat membuat dampak negatif kepada perkembangan anak selanjutnya. Karena apa Bapak Ibu? Karakter anak itu berbeda-beda. Ada anak yang mempunyai rasa percaya tinggi, rasa percaya diri yang tinggi. Ada anak yang mempunyai rasa percaya diri yang rendah. Ketika salah satu melakukan kesalahan itu dan kita ternyata menemui anak yang mempunyai rasa percaya diri yang rendah, satu kali saja kita menghukum anak itu, maka dampak jangka panjangnya sangat akan besar sekali kepada anak itu. Anak itu akan mengalami dihantui dengan rasa bersalah, rasa ketakutan untuk mencoba dan mencoba, karena perlakuan kita yang dengan tidak sengaja melukai anak tersebut, mengekang bagaimana anak bisa mengekspresikan diri karena batasan-batasan. Awas kalau kamu lakukan lagi, nanti saya akan melaporkan kepada polisi. Nah, hal-hal seperti itu, membuat ancaman seperti itu nanti akan berdampak negatif. Di belakang nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya adalah beri pengakuan secara pribadi. Memang usaha kamu, nak, ketika kamu belajar bersungguh-sungguh, maka kamu akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Karena usaha tidak akan mengingkari hasil, dikanya seperti itu. Yang selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid. Seringkali ketika kita di kelas melihat anak kita mengerjakan sesuatu dengan benar, bukan berarti kita memberikan penghargaan atau reward kepada anak yang melakukan pekerjaan yang benar itu, melainkan pentingnya memberikan motivasi kepada anak didik yang lain. Bagaimana anak-anakku ketika kita melihat ada teman kita yang mengerjakan soal betul semua, pasti kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan cara seperti itu, secara tidak langsung anak-anak akan terpacu untuk mengikuti temannya yang mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hasil yang bagus.
Seperti yang kita sebut tadi ya, ketika kita membanding-bandingkan anak-anak yang satu dengan yang lain, maka hal itu akan melukai anak yang kurang atau tidak mampu seperti teman yang lain. Makanya salah satu ada pemikiran ketika kita saat ini tidak diperbolehkan memberikan penghargaan ketika kita memberikan rapor. Dampak negatifnya adalah kepada orang tuanya juga kena, kepada siswanya juga sama. Di dalam pertemuan misalnya, anak yang mendapatkan prestasi, wali muridnya dipanggil ke depan, dia akan bangga. Tetapi orang tua yang disebutkan nilai anaknya yang paling bawah, maka menimbulkan ibu tadi atau orang tua wali murid akan minder. Itu yang terjadi. Dan tentunya mempunyai pemikiran yang negatif kepada anaknya. Itu otomatis. Hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan. Mari kita pelajari bersama agar tidak terus-menerus kita lakukan dan membuat anak menjadi anak-anak yang tertekan. Merdekakan mereka, Bapak Ibu. Cari tahu apa keinginan mereka ketika kita mau menyampaikan materi. Makanya perlunya sekali ketika kita memberikan materi melihat situasinya. Kesiapan anak dalam menerima materi ketika kita mau mengajar, yang pertama adalah ketika lingkungan di sekitar kita ya mendukung apa tidak. Perlu Bapak Ibu ketahui, lingkungan yang berisik akan mempengaruhi anak untuk tidak menerima materi yang akan kita sampaikan. Itu jelas. Yang kedua, ketika anak didik kita masih lesu, ogah-ogahan, tetapi kita memaksakan memberikan materi, maka yang terjadi adalah materi yang akan kita sampaikan tidak akan terserap dengan baik. Maka ketika Bapak Ibu guru melihat situasi yang ada dengan kesiapan anak, dengan memberikan keceriaan terlebih dahulu. Ice breaking yang kita lakukan tadi salah satu pendidikan bagaimana ketika kita mau memberikan materi kepada anak. Ajak anak mempunyai hati gembira sehingga ketika mereka menerima materi dalam keadaan senang. Tidak masuk kelas salam buka buku langsung ke materi. Yang selama ini kita lakukan seperti itu, semoga nanti ketika kita belajar bagaimana kurikulum merdeka ini akan merubah paradigma kita dan menjadi dampak positif. Beri pengakuan secara konsisten, bergumul dicebrot nol, bahasanya seperti itu. Nah, itu juga akan membuat anak merasa tersinggung. Dan dampak negatifnya apa? Mereka pasti akan ogah-ogahan. Tadinya lah biasanya kalau selesai disanjung-sanjung biasanya dijatuhkan seperti itu. Malas, anak tidak mempunyai semangat untuk melakukan hal yang baik karena gurunya tidak konsisten. Fokus pada prosesnya, Bapak Ibu. Seringkali kita memaknai hal yang salah ketika kita memberikan sebuah tugas kepada anak, mempunyai proyek ya. Anak disuruh mengerjakan buat tas bunga dari barang bekas. Yang sering kita tahu adalah anak sering membawa tugas itu dalam keadaan sudah jadi. Dan ini juga fatal, Bapak Ibu. Karena penilaian dalam proses adalah hal yang utama yang perlu Bapak Ibu gali. Apakah itu benar hasil karya anak? Yang kedua, bagaimana cara anak mengerjakannya? Bagaimana niat anak dalam mengerjakannya dan lain sebagainya. Jadi butuh proses dalam membuat sesuatu hal. Dan Bapak Ibu guru ketika memberikan tugas harus tahu prosesnya, tidak hasil produknya. Karena yang dinilai adalah proses proses menuju hasil produk, bukan bagusnya produk yang kita berikan kepada anak, proyek yang kita berikan, tetapi proses menuju hasil dari produk tersebut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ada hubungannya erat dengan peraturan juga keyakinan. Apa sih perbedaannya? Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Apa sih perbedaan dengan keyakinan? Tentunya sangat berbeda sekali, Bapak Ibu.
Ya. Karena apa? Tadi sudah disebutkan, keyakinan itu dibuat karena dari kesadaran. Maka kita sebagai guru kelas biasanya membuat peraturan atau keyakinan harus disepakati antara siswa dengan guru. Ketika anak-anak membuat keyakinan tersebut, dia melakukannya dengan dari hati. Apa yang perlu dilakukan? Tidak serta-merta kita membuat peraturan. Di kelas ini tidak boleh makan di kelas. Dalam pembelajaran tidak ini. Itu adalah pemaksaan, tidak dari hati. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang. Ini juga dulu tentunya pernah dilakukan dengan cara menghukum, ya, hukum verbal atau hukum fisik. Itu sering dilakukan. Anak ketinggalan dalam masuk kelas, lari atau push up sekian, seperti itu, ya. Nah, ini membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka panjang. Ini juga berdampak negatif. Karena apa, Bapak Ibu? Ada salah satu anak yang mempunyai karakter pendendam. Dia melakukannya juga seperti apa yang kita mau. Sekarang push up 10 kali, dia akan melakukannya. Kalau anak itu menyadari kesalahannya. Tetapi ketika kita menemui anak yang mempunyai karakter pendendam, yang terjadi dia tidak akan ceria, Bapak Ibu. Tetapi dia akan melakukan hal yang lebih menyakitkan dibanding yang telah dia lakukan. Biasanya seperti itu. Nah, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Sudah dia malu di depan lapangan dilihat orang lain atau teman yang lain, dia juga merasakan sakit hati. Pada saat itu dia sakit hati. Dia tertekan sebutannya, Bapak Ibu. Ini yang tidak diperbolehkan. Apalagi anak didik pada bangku sekolah dasar. Sangat dilarang sekali. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Nah, ini. Ketika kita memaksakan kehendak untuk anak mengikuti apa yang kita mau, dia bukannya mengikuti, tetapi malah membenci. Karena dianggap hal itu mengganggu kenyamanan mereka. Konsekuensinya apa coba? Anak akan menghargai disiplin ketika kita memberikan konsekuensi bukan hukuman. Anak akan menghargai, ya. Dia melakukan kedisiplinan itu dari hati, karena dia tahu konsekuensi yang terjadi. Yang selanjutnya adalah paksaan. Jika kita melakukan paksaan, nah ini juga berdampak negatif. Konsekuensi yang kita berikan secara baik yaitu stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Keplak limo, bicaranya saru, misalnya seperti itu. Nah, ya, kalau kita melakukan konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Konsekuensinya, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena rasa takut mau dihukum. Jadi anak menjadi pembohong. Apakah kamu tadi yang melukai teman kamu, anak-anakku? Tidak, karena dia merasa takut akan hukuman. Yang selanjutnya, anak belajar untuk mematuhi peraturan tanpa harus ada unsur paksaan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai akan terjadi ketika kita melakukan hukuman. Jika konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya. Nah ini, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Pernahkah dengar kalimat restitusi? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Restitusi apa?
Nah, kita akan membahasnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dalam Bosen 2004. Restitusi adalah pencarian solusi Bapak Ibu. Ketika kita menemukan kesalahan-kesalahan pada siswa. Dan restitusi ini mencari solusi secara bertahap, tidak dengan serta-merta. Nanti ada pembahasannya. Keyakinan kelas. Sering kita melakukan kesalahan ketika kita membuat peraturan kelas, ketika di depan kita sudah menyinggungnya, anak akan terpaksa melakukannya, beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu hal yang disepakati antara murid dengan guru untuk mereka mau dengan sadar diri melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan keyakinan mereka atau kesepakatan mereka. Seperti Bapak Ibu ketahui, ketika kita kemarin melakukan keyakinan kelas, tentunya anak-anak menulis sendiri apa sih keinginan mereka agar ketika kita di dalam kelas itu kondusif, agar kita itu nyaman menerima pelajaran. Anak mempunyai ide-ide Bapak Ibu. Ide-ide muncul dari mereka bermacam-macam. Tidak boleh rame Bu. Nah, ditulis. Tidak boleh malu di kelas Bu. Ditulis. Tidak boleh menjahili teman Bu. Ditulis. Ketika sudah sepakat, nah kita akan mengingatkan anak ketika suatu saat anak lupa melakukannya. Ketika Bapak Ibu guru memberikan materi dengan tidak sengaja anak-anak melakukan kesalahan yang sebetulnya sudah tertulis di dalam keyakinan mereka, kesepakatan kemarin, tiba-tiba makan. Kita sebagai guru apakah perlu kita marah? Tidak Bapak Ibu. Kita cukup menanyakan kembali terkait keyakinan yang disepakati. Ya, di sini nanti. Nah ini. Kenapa sih kok keyakinan bukan peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ketika ada pertanyaan seperti ini, yang di benak Bapak Ibu apa coba? Pasti tentang keselamatan. Itu juga meyakini. Tetapi juga sudah masuk peraturan, tentu punya tujuan. Jendoran dicetok polisi atau ditangkap polisi. Jadi kita mengesampingkan keselamatan. Kita lebih mengedepankan hukuman, menghindari hukuman. Itu juga terjadi kepada anak didik kita Bapak Ibu. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Apa coba Bapak Ibu? Agar tidak kena virus. Ya, bisa jadi seperti itu. Ada yang lain? Menghindari debu. Dan selanjutnya adalah bagaimana tergantung kita mempunyai niat atau tujuan Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kenapa Bapak Ibu? Iya, agar tidak malu ketika terlambat. Itu ketika kita melihat pada hukuman, bukan konsekuensi. Padahal ketika kita terlambat di dalam mengikuti pelatihan, konsekuensinya adalah kita tertinggal materi yang disampaikan narasumbernya. Berbeda sekali ya Bapak Ibu ya, hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu akan berdampak pada diri yang sangat dalam. Tetapi kalau hukuman adalah hanya sekedar dia terpaksa melakukannya karena takut akan membuat ini. Budaya positif dan elemennya ini, budaya positif lingkungan
positif, keyakinan kelas, peraturan kelas ini adalah satu kesatuan ya. Ini akan berpengaruh ketika kita melakukan secara universal ya, keseluruhan untuk melakukan hal yang seperti elemen-elemen itu. Peraturan kelas dan keyakinan kelas kita sudah menyinggungnya tadi ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita membahas di keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Masuk ke tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi bagaimana kita setelah melakukan sesuatu harus berbuat apa. Tidak perlu kita menyebutkan kembalikan buku di tempatnya. Kita hanya mengingatkan tanggung jawab itu bermacam-macam. Anak-anak ketika sudah baca buku, apa yang harusnya dilakukan? Kalian sudah bertanggung jawab tidak? Anak akan berpikir, oh iya ya, saya berarti kurang tanggung jawab karena bukunya belum saya kembalikan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, tidak terlambat kelas seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain dalam merokok. Ketika melihat anak sedang merokok, berarti dia melanggar sebuah keyakinan kelas, yaitu tentang kesehatan. Itu secara otomatis. Tidak usah kita menyebutkan ya secara ini, tetapi cukup secara universalnya saja. Yang selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Ini termasuk keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Antri, budayakan antri. Tidak perlu ada penekanan Bapak Ibu. Cukup kita mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita atau dengan siswa sepakati. Maka jika ini diterapkan setiap hari, anak akan berpikir positif dan tidak serta-merta melakukan sesuatu karena hal yang dipaksa. Ya, Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu meliputi apa saja coba? Makan, sandang, pangan, papan, bisa seperti itu ya. Betul sekali. Semuanya termasuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, selain yang panjenengan sebutkan tadi, cinta atau kasih kita Bapak Amin? Iya, sangat perlu sekali ya, apalagi cinta dan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu di sini yang sudah anak-anak mengerjakannya dari hasil sendiri atau mencontek, itu yang sangat perlu. Bukan setelah selesai masuk sudah selesai tugasnya menilai. Tidak Bapak Ibu, harus dengan cinta dan kasih sayang. Ayo anakku kita kerjakan. Yang belum bisa boleh ditanyakan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Bapak Ibu, kita sebagai manusia biasa bertahan hidup dengan keadaan yang tertekan. Apakah panjenengan semua mau? Tentu tidak. Pak Ruban tentu tidak mau. Setiap hari dimarahi, setiap hari dihukum. Kadang-kadang aja anak didik kita untuk bersenang-senang, tidak monoton. Beri dia kelonggaran untuk dia mengeksplor apa maunya, tidak mengikuti apa yang kita mau, tetapi kemauan apa mereka. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Boleh memberikan penghargaan, tetapi dengan cara yang tertentu. Tentunya memberikan motivasi, tidak hanya yang mempunyai kejuaraan yang mendapatkan juara, tapi adalah teman yang lainnya. Karena itu membuat dampak negatif seperti yang disinggung di depan. Kalau kita memberikan penghargaan kepada salah satu anak saja dan akan mengabaikan anak yang lain, membuat dampak yang negatif. Yang terakhir yaitu kebebasan. Dengan kita tidak sesuka hati memberikan hukuman kepada anak-anak, berarti secara tidak langsung kita memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplor atau mengekspresikan diri mereka di dalam saat pembelajaran. Berikan ruang untuk mereka mengungkapkan apa yang dia mau. Usul, meskipun kadang-kadang usulan itu tidak mengenal, kita harus tetap menghargai. Karena cara pandang anak yang satu dengan yang lain tentunya berbeda.
pembelajaran, tetap saja kasih motivasi mereka kembali kepada pembelajaran dan tidak menyimpang terlalu jauh. Bapak Ibu pasti capek ya. Sekarang boleh kita berdiri lagi Bapak Ibu sambil bernyanyi. Silakan. Pernah mendengar lagu ampar-ampar pisang Bapak Ibu? Siapa yang bisa lagu ampar-ampar pisang? Tetapi kita menggunakan lirik yang berbeda. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak di biji, tetapi kita ganti liriknya dengan menggunakan guru-guru mana yang dicinta muridnya, guru yang ramah tak pernah marah-marah. Nah ini itu bisa kita pedomani bersama agar kedepannya kita menjadi guru yang dicintai anak didik kita. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Guru yang ramah tak pernah marah-marah, guru mana yang dilindungi muridnya, guru yang kreatif dan inisiatif, dan tetap saya guru yang hebat dalam dan komunikatif, guru-guru mana yang disuka temannya, guru peduli dan senang kolaborasi, guru mana yang dapat diandalkan, guru yang mengajar dan tetap mau belajar. Guru mana yang disuka temannya, guru yang peduli dan senang kolaborasi, guru-guru mana yang dapat diandalkan, guru yang mengajar dan tetap mau belajar. Kita guru yang mana, kita guru seperti apa, kita semua senang. 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi konkret itu apa saja Ibu? Penghargaan, lalu membuat orang merasa bersalah, ada pemantau, ada lagi apa Bapak Ibu itu? Ya, jadi ketika kita menjadi guru, peran kita itu berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang hanya sebagai pemantau, dimengerti kekaduhan. Ada yang penghukum, langsung dipanggil anak dihukum dan lain sebagainya. Yang sikap penghukum itu yang bagaimana? Ini menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, membuat orang merasa bersalah. Ada guru yang jenisnya seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak begitu. Ibu kecewa kalau melakukan hal itu. Nah, ada yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada guru yang sebagai teman. Jangan lakukan itu, kan guru malu kalau kamu melakukannya, misalnya seperti itu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Hanya melihat, Bapak, Ibu guru melihat kamu sudah melakukan hal ini 5 kali. Seperti itu pemantau. Ada yang sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Apa yang terjadi? Seperti itu. Kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah ini penghukum. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini anak akan menjadi merasa bersalah. Ya, saya ternyata sengaja membuat Bapak Ibu guru stres, misalnya seperti itu. Dan apa peraturannya jika kamu melakukan kesalahan? Itu dilakukan Bapak Ibu sebagai pemantau. Kalau Bapak Ibu sebagai manajer bagaimana? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan?
membuat orang merasa bersalah atau menghukum selama ini Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ridwan? Seringnya yang terjadi kita menerapkan hal-hal itu, kita sebagai apa Bapak? Menerapkan diri kita sebagai apa yang sering terjadi? Iya, sebagai guru betul, tetapi guru yang pemantau, dia mempunyai jiwa pemantau, teman, ya, mempunyai ya sebagai teman gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiga restitusinya, mencari solusi untuk membuat anak kembali kepada lingkungannya dan menjadi lebih baik. Nah, yang satu yaitu validasi kebutuhan, yang kedua menanyakan keyakinan, yang terakhir adalah menstabiliskan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, anakku. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ini adalah hal-hal di mana ketika kita memberikan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas Bapak Ibu? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi anakku. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalimat-kalimat yang seharusnya kita lakukan ketika anak mempunyai permasalahan. Ini termasuk salah satu dalam segitiga restitusi. Tidak serta-merta mencari kesalahan, tetapi menggali permasalahan sebelumnya. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love, and belonging for atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini adalah kalimat restitusinya, segitiga restitusinya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kalimat-kalimat ini tentunya adalah kalimat untuk validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah memanggil anak untuk divalidasi, alangkah baiknya kita menanyakan keyakinan yang disepakati. Ini fungsi keyakinan adalah kesepakatan yang dibuat anak dengan guru itu sendiri. Ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dia akan mengingat kembali apa yang telah ditulisnya. Disiplin positif diantaranya adalah teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, Anda tidak dapat mengontrol orang lain seperti yang kita pelajari di depan. Kita tidak bisa mengontrol, juga tidak bisa dikontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir, menang-menang, kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kualitas kebutuhan kita berbeda dan lain sebagainya. Seperti yang tertera di sini ya, dasar-dasarnya. Dan demikian Bapak Ibu guru yang kami sampaikan. Tentunya banyak kekurangan dari saya terkait diseminasi yang ada. Nanti kita bahas ketika kita ada pertemuan yang akan datang dan bisa ditanyakan apa kiranya yang perlu ditanyakan dari Bapak Ibu guru sehingga kita bisa merubah paradigma yang tadinya kita menjadi guru pemaksa, menjadi guru yang sosok yang berteman, menjadi guru yang pemantau dan lain sebagainya. Kita bisa meyakini hal-hal itu dengan mengontrol diri kita sendiri. Di sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan mungkin? Sudah cukup paham ya? Iya.
Sudah ya? Sudah tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup? Ada yang ditanyakan? Oh, dari Bu Pipit ada yang ditanyakan. Bu, silakan. Pak, tolong ini Bapak. Ini. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Ibu. Yang saya tanyakan, bagaimana implementasi budaya positif di sekolah? Lalu antara perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas apakah sama? Karena di kelas 2 itu saya membuatnya kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Terima kasih. Jawabnya disinggung di depan ya, tadi ketika kita membuat peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sangat berbeda. Tadi bisa disebutkan bahwa peraturan adalah hal yang memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa dengan kesadaran atau dengan keinginan sendiri karena tidak ada kesepakatan. Itu adalah salah satu perintah yang harus diikuti, dan biasanya peraturan yang membuat adalah gurunya. Ya, kalau keyakinan kelas, kesepakatan yang dibuat antara guru dan kelas yang berdampak positif untuk membuat kondusif kelas tanpa ada unsur paksaan karena dibuat dari hati mereka, keinginan mereka. Begitu kiranya yang saya sampaikan. Sudah cukup ya Bapak, materi-materi dan banyak kesalahan mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Dan semoga Bapak Ibu sekalian terinspirasi untuk mengikuti guru penggerak karena banyak hal yang kita dapatkan di sana bisa mengubah paradigma yang dulu kita lakukan kita anggap benar, ternyata semuanya adalah hal yang sangat membuat dampak negatif dengan tidak kita sengaja. Banyak sekali yang pernah kita bahas seperti itu Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian paparan atau penyampaian materi dari Ibu Sugianti SPD SD. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih karena sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Semoga apa yang menjadi yang disampaikan tadi dari beliau tentang pemahaman dan penerapan budaya positif bisa menginspirasi kita semua. Kita akan menerapkan di sekolah kita tercinta di SD Negeri 1 Tulakan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi, apabila dari awal sampai akhir ada salah sikap maupun ucap dari saya pribadi, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.